Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian kelas 7 yang cantik-cantik, yang keren-keren, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kelas 7 pada mata pelajaran matematika, dan masih bersama Bapak ganteng yang sama, Bapak keren yang sama untuk pembelajaran matematika ini di edisi 4 Agustus 2021. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, kurang suatu apa, sehingga dapat mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran ini dengan penuh khusyuk dan tawadu, sekaligus menerima informasi yang sebaik-baiknya. Baiklah para siswa sekalian, sebagaimana melanjutkan dari materi pembelajaran yang sebelumnya, bahwa pelajaran kali ini itu adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ini mohon maaf ada sedikit keterlambatan, seyogyanya Bapak melaksanakan tepat di pukul 8. Jadi saat ini sudah pukul 8.04, karena sedikit ada gangguan sinyal di SMP Negeri 11 Batang hari ini. Dan masih dari lokasi kelasmu, ya kelas 7 SMP Negeri 11 Batang hari, kita siarkan secara langsung pembelajaran ini. Nampaknya ada sedikit error margin ini pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, namun tidak mengurangi pertemuan kita. Mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan semuanya sudah siap dengan penuh semangat, kemudian sudah disiapkan kopi hangatnya atau teh hangatnya sekaligus camilan yang menyenangkan, sudah segar bugar, sudah mandi pagi pada kesempatan kali ini, dan pada suasana yang gerimis, ya tentu mengurangi aktivitas kita untuk bisa bepergian ke mana-mana. Oke, baiklah kepada sekalian, ya sebagaimana Abang sampaikan tadi, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nampaknya PowerPoint Bapak ini lagi ada masalah sehingga tidak dapat membuka sama sekali. Kita tunggu aja beberapa saat ya. Nampaknya perlu di-refresh ulang. Oke, ini dia ya. Ini yang kemarin ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita tutup dulu, ternyata salah buka. Tapi perkalian dan pembagian bilangan bulat yang di sini. Bermasalah ternyata. Kita tutup lagi, kita ambil yang poin satunya lagi. Oke, ini dia ya. Oke, pada edisi kali ini ya sama pembelajaran dari matematika kelas 7 part 3, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat kemarin sudah Bapak bahas dengan penuh paruh waktu ya, hampir 1 jam, hampir 60 menit. Kita bahas penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita coba operasi perkalian dan pembagian. Dan pada prinsipnya ya mungkin nanti beberapa hanya sedikit untuk mengolah pembagian, karena prinsip pembagian hukumnya itu sama dengan operasi perkalian. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, tentu diharapkan bisa dapat menentukan hasil kali 2 bilangan bulat atau lebih, yang mau dikalikan 3 bilangan, 4 bilangan, yang penting bisa kalian bisa menemukan hasilnya. Kemudian menentukan hasil bagi perkalian bilangan, pembagian bilangan bulat ya sama. Kemudian yang terakhir yang terkalapat yang adalah tentu menggunakan bentuk perkalian dan pembagian tersebut dalam berbagai perhitungan. Ini penting Bapak sampaikan, karena untuk berikutnya seluruh rangkaian pembelajaran kita selalu berhubungan dengan bilangan-bilangan bulat ini ya, dan hukum-hukum ini. Jadi maunya nanti dimahirkanlah
para siswa sekalian untuk mengolah mengotak-atik bilangan bulat negatif, bilangan bulat negatif, positif dan nol seperti yang akan kita pelajari berikut ini. Nah, kita mulai dari perkalian bilangan bulat. Ya. Pada prinsipnya perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Ya, pada prinsipnya perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Oke, kita kembali dulu ke akun Facebook. Bapak masih menunggu partisipasi kalian di Facebook ya. Untuk bisa menyatakan hadir silakan ketik di kolom komentar di Facebook ini. Ya, sampai saat ini kayaknya belum ada yang on ya, belum ada yang on untuk menyimak pembelajaran kita kali ini. Namun tidak berkecil hati, sebagaimana biasa nanti akan dapat sampaikan juga pada akun YouTube. Oke. Jadi perkalian perkalian itu misalkan adalah penjumlahan berulang ya. Misalkan 4 kali 5 itu senilai sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jadi 5-nya sebanyak 4 kali ya. Tapi dalam konsep penjumlahan tentu akan sama dengan 20 ya. 5 tambah 5 10 tambah 5 15 tambah 5 20. Ini Bapak kalian sudah paham semua. Ya, jadi perkalian pada prinsipnya adalah penjumlahan berulang. Juga demikian pada bilangan bulat sama ya. Kalau ada kita mengalihkan bilangan bulat, artinya sama konsepnya, kita menjumlahkan berulang ya. Sebanyak berapa kali yang mau kita kalikan, berapa banyak yang ingin kita kalikan. Oke. Misalkan 4 dikali negatif 5, artinya negatif 5 tambah negatif 5 tambah negatif 5 tambah negatif 5. Oke. Nah, kalau ini ya kemarin menjumlahkan bilangan negatif, ini kan ya menjumlahkan bilangan negatif sama dengan mengurangkannya, artinya sama dengan negatif 5 mundur 5 mundur 5 lagi mundur 5 lagi, maka nilainya adalah negatif 20 ya. Dari titik negatif 5 mundur 5 ya, karena ini kan menjumlahkan itu sama dengan mengurangkan ya. Menjumlahkan bilangan negatif sama dengan mengurangkannya sudah kita bahas kemarin. Jadi negatif 5 mundur 5 mundur 5 mundur 5 pada garis bilangan, maka akan berhenti di titik negatif 20. Jadi tidak perlu ulas lagi itu. Kemudian nah, yang tak kalah penting pada perkalian itu juga berhukum, namanya istilah hukum komutatif. Komutatif itu artinya bernilai sama walaupun posisinya terbalik. Kayak gini ya, misalkan 5 kali 6 itu sama dengan 6 dikali 5, 5 kali 6 sama dengan 6 kali 5. Terserah mau 6-nya 5 kali atau 5-nya 6 kali, itu hasilnya akan sama. Itu pandai-pandai kalian menghitung. Sama dengan ini tadi ya. Ini kalau hukumnya memang 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Tapi kalau kalian gunakan 4-nya 5 kali, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, hasilnya tetap akan sama. Oke. Nah, sehingga jika ketemu nanti begini ya, maka pada bilangan bulat juga berlaku ya. Misalkan negatif 8 dikali 5, negatif 8 kali 5. Nah, ini kan susah, 5-nya sebanyak negatif 8 kali. Jadi caranya dapat kita ubah dulu, 5 dikali negatif 8 ya. Nah, 5 dikali negatif 8, maka hasilnya sama dengan negatif 8 tambah negatif 8 tambah negatif 8 tambah negatif 8 tambah negatif 8 sebanyak 5 kali ya. Negatif 8 kurang 8 kurang 8 kurang 8 kurang 8, kan begitu cara berpikirnya. Oke, hasilnya sama dengan negatif 40. Oke, dipahami ya para siswa sekalian. Nah, bagaimana jika kedua bilangannya bernilai negatif? Nah, kalau tadi salah satunya negatif, satunya positif, bisa kita bolak-balik ya, supaya yang negatif sebagai bentuk pengulangan yang berbanyak itu. Nah, kalau duanya negatif gimana? Nah, untuk ini simak tabel perkalian berikut. Oke, nah ini tabel ya. Oke, tabel ini maunya kita ulas saja. Oke, tabel ini kita ulas saja. Jadi ini artinya ini kali ya. Artinya kalau kita mau mengisi kolom-kolom ini ya, misalkan kita mulai dari sini ya, dari yang sudah bersih.
Ini 9. 9 ini sama dengan 3 dikali 3. Ya, maka dititik pada 9. Kemudian 6 ini adalah 3 dikali 2. Oke, sudah paham ya? Bapak yakin di SD sudah dipelajari ini. Kemudian 3 dikali 1 hasilnya 3, ini dia. Kemudian yang 6 ini tentu di 2 dikali 3. Kita ambil dari atas ya, dari atas dulu. Kemudian di atasnya 4 ini adalah 2 dikali 2. Sementara yang 2 ini tentu 2 dikali 1. Oke, kembali ke bawah lagi. Ini 3 ini adalah 1 dikali 3. 2 ini adalah 1 dikali 2. Ya, sementara 1 ini adalah 1 dikali 1. Kalau 0 ya karena semua bilangan dikali 0 hasilnya adalah 0. Oke, sekarang kita coba isi yang ini. Oke, 3 dikali negatif 1. 3 dikali negatif 1 artinya negatif 1 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1. Oke, tentu sama dengan negatif 3. Oke, kemudian ke atasnya 3 dikali negatif 2 artinya negatif 2 kali negatif 2 negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2. Itu hasilnya adalah negatif 6. Oke, kita ke atasnya lagi, ke atas ini ya, ke atas ini tentu 3 dikali negatif 3 artinya negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3 artinya sama dengan negatif 9. Dan di atasnya negatif 3 sebanyak 4 kali sama dengan negatif 12. Oke, kembali ke bawah sini ya, artinya negatif 2 kali negatif 1 artinya negatif 1 ditambah negatif 1 hasilnya menjadi negatif 2. Ini 2 kali negatif 2 artinya sama negatif 2 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 4. Ini negatif 2 kali 3 artinya negatif 3 tambah negatif 3 sama dengan negatif 6. Yang ini negatif 2 dikali negatif 4 artinya negatif 4 ditambah negatif 4 nilainya negatif 8. Oke, paham ya? Kita coba yang ini lagi. Kalau ini dikali 1, jadi semua bilangan dikali 1 nilainya tetap 1 kali negatif 1 ya negatif 1. Itu hukum ya, negatif semua bilangan kalau kita kalikan negatif 1 hasilnya negatif, hasilnya bilangan itu sendiri. Semua bilangan kalau kita kalikan 1 nilainya tidak berubah. Oke. Ini sama dengan 1 kali negatif 3 ya negatif 3. 1 kali negatif 4 ya negatif 4. Jadi semua bilangan dikali 1 nilainya tetap. Nah, untuk pengisian ini sama ya. Kita mulai dari mana, misalkan dari yang paling kiri sini, kiri bawah. Oke. Sini negatif 3 dikali negatif 4. Ya, tentu sama dengan ini. 4 dikali negatif 3. Ya kan? Sama tadi kan hukum perkalian itu boleh dibolak-balik. 3 kali negatif 4, ini 4 negatif 4 kali 3 di barang yang sama. Jadi hasilnya adalah negatif 12. Yang ini tentu sama dengan berapa ini? Ini ya. 2 dikali negatif 4. Ini 2, 4 negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8. Ini dengan cara yang sama, negatif 4 kali 1 tetap sama negatif 4 kan. Kali 1 itu kan tidak merubah nilai. Oke, sama ini negatif 3 kali 3 itu sama dengan 3 kali negatif 3 hasilnya negatif 9. Ini dengan cara yang sama negatif 6. Ini kita peroleh negatif 3 kali 1 sama tidak berubah nilainya. Kita balik ke bawah lagi ya, 3 kali negatif 2 min negatif 2 kali 3 negatif 2 kali 3 sama dengan 3 kali negatif 2. Ini ya negatif 6 artinya negatif 6. Oke, ini sama dengan negatif 4 tentu ya, 2 kali 2 ini sama dengan negatif 2. Ini negatif 3 kali min 1 ya negatif 3. Salah negatif 3. Oke, di atasnya menjadi negatif 2 dengan cara yang sama ya. Atasnya adalah negatif 1 kali 1 sama dengan negatif 1.
Nah, sekarang bagaimana untuk mengisi yang bagian berwarna pink itu ya, yang berwarna kemerahan. Ya, kita anggap aja ini mungkin di layar ponselmu berbeda warnanya dengan apa yang Bapak sampaikan di depan laptop ini. Mungkin jadi ini yang paling kanan bawah ini berwarna kuning, tulisannya berwarna merah. Yang ini latarnya berwarna hijau, tulisan berwarna hitam. Yang ini juga tulisan berwarna hijau, tulisannya berwarna hitam ya. Jadi kita bisa menganalisa dari sini. Ya, kalau kita mulai dari sini, negatif 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Oke, dari sini 6, 4, 2, 0, min 2, min 4, min 6, min 8. Ada pengulangan angka ya. Ulangi dari belakang sekali lah, dari paling kanan. 9, 6, 3, 0, min 3, min 6, min 9, 12. 6, 4, 2, 0, min 2, min 4, min 6, 8. Ini 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Oke, dengan cara yang sama kalau kita urutkan dari sini ya, min 4, min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3. Oke, dari sini pun min 12, min 9, min 6, min 3, 0, 3, 6, 9. Kita coba bisa mulai dari sini. Ya. Ini min 12, min 8, min 4. Min 12, min 8, min 4. Ini juga ada min 12, min 8, min 4. Dari mana urutannya itu? Ya. Mana yang dari min 12, min 8, min 4 sama enggak ketemu ya. Bagaimana cara mengurutkannya? Oke, kita coba sini. Ini harus ke kiri, ini harus ke atas, ini dari sini ke sini. Kemudian kalau dari sini min 1, min 2, min 3, dari sini min 1, min 2, min 3, maka area yang berbeda adalah 1, 2, 3. Maka sini menjadi 1, 2, 3, 4. Dari mana kita belajar? Dari sini. Kita belajar dari sini ya. Min 1, min 2, min 3. Dari sini min 3, min 2, min 1 menjadi pasangan yang bersebut ke di atas nolnya 1, 2, 3, 4. Dari sini ya, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 ya. Jadi kita nanti berhitung angkanya, cuma kita lihat berdasarkan pengalaman 1, 2, 3 daerah ini kita untuk mengisi bagian yang berwarna ini ya, bagian yang berwarna ini. Oke, kita coba di sini lagi. Min 6, min 4, min 2. Ya, dari sini min 6, min 4, min 2, maka berikutnya adalah 0, 2, 4, 6. Jadi min 6, min 4, min 2, 0, 2, 4, 6. Jadi ke atas itu 2, 4, 6. Setelah 6 adalah 8. Ya. Dari sini juga berlaku ya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Ya, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Salah 3-nya 4. Oke, kalau kita teruskan min 6, min 4, min 2, min 6, min 4, min 2, 0, 2, 4, 6. Min 6, min 4, min 2, 0, 2, 4, 6 dan 8. Oke. Berikutnya ini juga kita boleh dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atau dari bawah ke atas, terserah, hasilnya akan sama ya. Kalau coba yang paling atas, dari min 12, min 8, min 4, min 12, min 8, min 4, awalnya adalah 0, 4, 8, 0, 4, 8, 12 ya. Atau dari sini aja lah kalau mau, kalau misalkan yang bawah nih, yang paling bawah min 9, min 6, min 3 ya. Mana yang min 9, min 6, min 9, min 6, min 3, pasangannya adalah 3, 6, 9. 3, 6 sudah ada, tinggal 9. Kalau gitu pasangan berikutnya adalah 12. Oke, dengan cara yang sama, yang menjadi 12, ini menjadi 16. Oke, kita simak ini. Kita simak ini ya. Ternyata kita analisa ya, ini hasilnya
Nah, oke. Ini hasilnya. Oke, kita lihat ini hasilnya. Yang tadi sudah Pak tuliskan. Nah, dari tabel ini dapat kita analisa bahwa negatif 1 kali negatif 4, negatif 1. Mana negatif 1 ini? Negatif 1 kali negatif 4 sama dengan 4 ini. Ya, negatif 1 kali negatif 3 sama dengan negatif 1 kali negatif 3 sama dengan 3. Negatif 1 kali 2 sama dengan negatif 1 kali negatif 2 sama dengan 2. Negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. Ini hasilnya. Ya, dengan cara yang sama yang 8 ini, negatif 2 kali negatif 4, negatif 2 kali negatif 3 ini 6, negatif 2 kali negatif 2 4, negatif 2 kali negatif 1 hasilnya 2 ini. Oke, sementara yang ini 12 ini adalah negatif 3 kali negatif 4, negatif 3 kali negatif 3 ini 9, negatif 3 kali negatif 2 adalah 6, negatif 3 kali negatif 1 sama dengan 3. Oke, dan seterusnya. Terus kita simak lagi tabel ini dengan tabel yang sama. Nah, daerah yang berwarna hijau adalah hasil perkalian bilangan positif dan bilangan negatif ya. Ini adalah hasil perkalian bilangan positif nih dan bilangan negatif. Hasilnya adalah bilangan negatif. Daerah yang warna hijau ini ya. Yang kiri atas ya, yang kanan atas dan kiri bawah. Oke. Sementara daerah yang berwarna kuning ini itu perkalian bilangan positif dengan bilangan positif. Hasilnya adalah bilangan positif. Dan daerah yang berwarna pink, pink yang kemerahan, itu adalah perkalian bilangan negatif dikali bilangan negatif. Hasilnya ada hasil perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif. Hasilnya adalah bilangan positif. Hasilnya adalah bilangan positif. Oke. Jadi ini positif. Kita mulai dari sini ya. Ada di sini. Ini artinya positif kali positif menghasilkan bilangan positif. Yang kedua ini negatif kali positif maupun positif kali negatif. Hasilnya bilangan negatif seluruhnya. Ini bilangan negatif seluruhnya, bilangan negatif seluruhnya. Sementara yang ini bilangan negatif kali bilangan negatif hasilkan justru bilangan positif. Oke. Maka berlaku pada perkalian. Nah, ini ya. Ya. Ini ya. Bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya bilangan positif. Oke, positif kali bilangan positif hasilnya bilangan positif. Kemudian bilangan positif dikali bilangan negatif, bilangan positif kali bilangan negatif hasilnya bilangan negatif. Kemudian hasil bilangan negatif kali bilangan positif, negatif kali positif hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian ini bilangan negatif kali negatif tentu hasilnya positif. Jadi cara mengingatnya gampang saja. Jadi kalau yang dikalikan itu sama-sama positif, sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya bilangan positif. Oke, ini dengan ini. Kalau berbeda itu menghasilkan bilangan negatif. Biar positif tambah kali negatif atau negatif kali positif hasilnya bilangan negatif. Oke. Nah, sekarang kita coba kembali ke sini. Oke, ya. Nah, dengan cara yang sama. Nah, tadi kan kita sudah perlihat tadi. Misalkan 3 dikali negatif 4. Tadi hasilnya dikalikan. 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Maka ini kan bahasanya akan sama. Bagaimana kalau negatif 12 dibagi 3? Tentu hasilnya sama dengan negatif 4. Ya. Kalau negatif 12 dibagi negatif 4 itu hasilnya adalah 3. Ragu ya? Bingung nih Pak. Ya. Kita coba begini aja nah. Yang kita sederhana aja ya. Misalkan 5 dikali 3 sama dengan 15. Oke. Maka kalau 15
bagi 3, tentu hasilnya adalah 5. Ya, 15 dibagi 3 hasilnya 5, dan 15 dibagi 5 tentu hasilnya 3. Ya, sama dengan yang tadi. Lagi ya. Tentu dengan cara yang sama berlakulah seandainya negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 12. Bilangan negatif kali bilangan positif hasilnya bilangan negatif. Oke. Maka kalau kita putar, maka negatif 12 dibagi 4 dibagi ini, tentu hasilnya ini. Nah, sama dengan negatif 3. Ini kan negatif 12 dibagi negatif 3. Pakai kurung Pak ya, supaya jangan ini kan ada tanda operasi ya. Bagi kurang kan nanti kalau bagi ini bagi kurang payah ya. Makanya kita pisahkan dalam kurung supaya ketemu ini bagi, jangan kurang jadinya. Ya, 12 negatif 12 dibagi negatif 3 hasilnya adalah 4. Oke, paham tadi ya? Nah, tadi juga kita peroleh negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan 12. Negatif kali negatif hasilnya 12. Artinya dengan hukum keterbalikan perkalian dan pembagian, kan? Perkalian dan pembagian itu kan hal yang terbalik ya. Kalau 12 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 4. Oke, kalau 12 dibagi negatif 4 sama dengan hasilnya negatif 3. Oke. Nah, dari ketiga contoh ini, bagi sedikit. Nah, ya, dari ketiga contoh ini, kemudian ini. Oke, sekarang kita ambil dulu kan. Ini aja. Bilangan negatif dibagi positif. Jadi bilangan negatif ya dibagi bilangan positif. Dibagi bilangan positif. Lagi ya. Nah, dari sini ya. Bilangan negatif ini. Dari sini ya Pak. Bilangan negatif dibagi bilangan positif hasilnya bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. Oke, kemudian ini bilangan negatif dibagi bilangan negatif. Nah, bilangan negatif bawahnya ini. Oke, ini bawahnya dibagi bilangan negatif hasilnya adalah bilangan positif. Kita coba mana yang bilangan positif ini ya. Bilangan positif dibagi bilangan negatif. Bilangan positif dibagi bilangan negatif ini. Bilangan positif dibagi bilangan negatif hasilnya juga bilangan negatif. Oke. Nah, kalau yang ini positif dibagi positif ya hasilnya bilangan positif dibagi positif hasilnya bilangan positif. Ternyata hukumnya sama dengan perkalian tadi. Ini yang positif dibagi positif hasilnya bilangan positif ini ya. Ternyata hukumnya sama. Ya, tadi ya. Kalau positif kali positif hasilnya positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif, dan negatif kali negatif hasilnya negatif positif. Ternyata hukumnya sama dengan hukum perkalian tadi ya. Hukum perkalian juga sama seperti ini. Hukum perkalian tadi sama seperti ini. Oke, persis sama. Oke, ternyata sama persis ya. Kita coba. Nah, ini tadi yang sudah hampir selesai, sudah contoh sudah sangat cantik apa siapkan. Oke. Nah, kita coba tarik kesimpulan.
Oke, kita coba tarik kesimpulan. Simak beberapa pernyataan berikut. Oke. Nah, begini, mungkin kalian pernah disuruh memeriksa atau mengoreksi pekerjaan teman. Ya, buku latihan itu bertukarkan dengan teman sebangku atau teman sebaris lainnya untuk kita koreksi, dan bapak atau ibu guru memberikan jawaban benar di papan tulis. Kalian mengecek atau mengoreksi kerjaan temanmu setelah bukunya ditukarkan. Oke, kericok. Yang pertama, kita analisa. Jika jawaban temanmu itu benar itu positif ya. Hal-hal benar kan hal-hal positif, dan kalian nyatakan benar. Kalau jawabannya benar, maka kalian harus menyatakan itu adalah jawaban benar. Maka kalian telah berbuat benar. Ya, maksud harusnya begitu. Jika jawaban temanmu benar, maka kalian nyatakan conteng benar, maka kalian telah berbuat benar. Ya, seharusnya begitu ya. Ini kita kisahkan anak yang baik saja ya. Anak kelas itu kan baik-baik semua ini. Nah, jika jawabannya salah dan kalian nyatakan benar. Nah, jika jawabannya salah dan kalian nyatakan benar, maka kalian telah berbuat salah. Salah ya. Jadi jawaban temanmu salah, kamu bilang benar. Nah, kalian telah berbuat salah. Nah, ini ada kali kong ini dengan buku yang dikoreksi ya. Jika jawaban teman kita benar, tapi kalian bikin salah. Nah, ini masalah ini. Ya, bisa ribut ini ya, bisa terjadi pertengkaran. Karena apa? Karena kalian telah berbuat salah. Jika jawabannya benar, kalian nyatakan salah, maka kalian telah berbuat salah. Oke, paham? Nah, yang terakhir, jika jawaban temanmu salah, maka kalian bikin jawaban itu adalah salah. Justru kalian telah berbuat benar. Ya, jawaban seharusnya 8. Teman menuliskan 3, kalian menyatakan itu salah, dan kalian telah berbuat benar. Oke, paham ya? Jika jawaban benar dinyatakan benar, maka kalian telah berbuat benar. Jika jawaban teman kita salah dan kalian nyatakan benar, kalian telah berbuat salah. Jika jawaban teman kita benar, kalian salahkan. Nah, ini kan terjadi keributan. Ya, itu karena kalian telah berbuat kesalahan atau salah. Salah itu negatif ya, benar itu positif. Jika jawaban teman kita salah dan kalian nyatakan salah, nah itu jujur ya, maka kalian telah berbuat benar. Hanya sebuah kejujuran. Oke, paham ya? Ini benar kali benar sama dengan benar. Positif kali positif sama dengan positif. Positif bagi positif sama dengan positif. Nah, ini negatif kali positif hasilnya negatif. Berlaku juga negatif dibagi positif hasilnya negatif. Oke, nah sekarang ini lagi positif dikali negatif hasilnya negatif. Berlaku juga positif dibagi negatif hasilnya negatif. Atau ini negatif dikali negatif hasilnya positif, atau negatif dibagi negatif hasilnya positif. Oke, kericap. Atau simak begini ya. Nah, ini ada di buku kita halaman 26. Ya, ini kali. Ya, sebenarnya dibagi juga nggak ada masalah. Sama nilainya, hukumnya sama ya. Hukum perkalian dalam hal bilangan ini itu hukumnya sama. Ini ada di buku paket pembelajaran kita di halaman 26. Oke. Kita kembali ke ini ya. Salah tadi ya. Kita ulang. Nah, kamera luarnya belum Bapak tekan. Oke, ulangi lagi ya. Mana tadi? Nah, ini kesimpulannya ya. Ini kesimpulannya. Nah, ini tadi yang mungkin kesimpulannya terpaksa kita ulangi ya. Karena ini nggak tampil tadi di layar HP-mu. Simak pernyataan berikut. Ya, ini simak pernyataan berikut. Ya, dari kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Simak beberapa pernyataan berikut. Gini, mungkin kalian pernah diminta
atau supaya cepat pengoreksian, diminta ibu guru untuk mengoreksi pekerjaan teman sekelasmu, atau mungkin bertukaran hasil kerja, ya, bertukaran hasil kerja dari teman sebangku atau beda baris dari bangku kita. Jadi kita mengoreksi pekerjaan teman kita, semuanya mengoreksi karena bukunya bertukaran. Ya, pasti pernah ya. Nah, apa yang kalian lakukan dengan itu? Tentu pada saat yang sama, bapak atau ibu guru memberikan jawaban yang benar dan kalian memeriksa, mengecek jawaban temanmu yang buku yang ada di buku teman yang ada di kita itu untuk dicek benar atau salah. Oke? Nah, konsepnya kemarin benar itu adalah hal-hal positif dan salah itu hal-hal negatif. Oke. Nah, ini ceritanya. Jika jawaban teman kita benar, maka kalian nyatakan benar, kita bikin tanda conteng, menyatakan itu benar, maka kita telah berbuat benar. Ya, benar ya. Harus begitu. Kalau teman jawaban kita benar, walaupun kita nggak senang dengan orangnya, kalau pekerjaannya benar, maka kita harus menyatakan itu adalah benar. Oke, maka kalian telah berbuat benar. Nah, yang kedua, ini kemungkinan ya kan? Jika jawaban temanmu salah, ya, jawaban teman kita salah, tapi kalian nyatakan benar. Nah, ini ada kong kali kong ini ya. Ada kong kali kong dengan teman yang mungkin karena kenal, karena sayang dan sebagainya, ya. Maka ini kalian telah berbuat kesalahan, tidak baik ya. Anak abah mungkin nggak ada yang seperti ini, mudah-mudahan ya. Atau sebaliknya, jika jawaban teman kita benar, tapi kamu nyatakan salah, ini akan terjadi keributan ini ya, akan terjadi komplain dari teman, ya. Karena jawabannya benar, maka kalian salahkan. Mengapa terjadi keributan? Karena kalian telah berbuat salah. Oke. Atau, nah yang terakhir, jika jawaban teman kita salah, maka kita nyatakan salah. Jadi ya seharusnya jawabannya 8, ini tulis angka 3, itu kan jawaban salah, kita salahkan ya. Justru itu kita telah berbuat benar. Justru kita telah berbuat benar. Nah, ini bisa diterapkan proses pemikiran seperti ini. Jadi positif, ya benar itu positif, dikali positif hasilnya positif. Ya, ini bilangan negatif, dikali positif hasilnya negatif. Kemudian benar ini positif, dikalikan negatif, hasilnya bilangan negatif. Kemudian ini salah, negatif. Ya, ayam jago itu ya, negatif, dikalikan bilangan negatif, hasilnya juga positif. Ayam jago, tunggu sebentar, ini bapak orang yang mengganggu ya. Atau seperti ini ada di buku kita di halaman 26. Di halaman 26 ada di buku itu sama tadi ya. Jadi di sini asal hanya menyatakan perkalian, tapi pada prinsipnya sama. Ya, ini kalian ganti tanda kali ini menjadi bagi titik 2. Itu tidak benar juga. Ya, itu benar juga. Oke, para siswa sekalian, sampai di sini seluruh rangkaian pertemuan kita pada edisi hari ini. Mudah-mudahan bermakna hendaknya, dan Bapak masih tunggu itu untuk pekan kedua itu ada beberapa siswa yang belum mengambil sekaligus belum menyerahkan lembar kerja pekan kedua. Ya, silakan nanti mungkin dengan siapa untuk diambil di atas jam 11 ya. Mungkin Bapak masih ada di SMP negeri ini, silakan diambil bukunya, buku latihannya, buku yang kemarin, sekaligus yang belum menyerahkan silakan diserahkan, karena setelah ini nanti beberapa saat Bapak akan memberikan tugas kembali. Ya, jangan sampai ditumpuk-tumpuk seluruh mata pelajaran dan kayaknya seperti itu. Jadi kalau kalian tunda pekerjaan hari ini, bukan ringan yang dapat, karena akan bertambah menjadi pekerjaan besok. Kalau pekerjaan sudah teramat banyak, ya semangatmu hilang. Kalau semangatmu hilang, maka kesempatan menjadi pintar akan semakin menipis. Ya, karena semangatnya sudah tidak ada, karena kan belajar untuk pintar. Ya, semangat pintar yang enggak ada, bagaimana mau berharap pintar? Oke? Demikian ya para siswa sekalian, sehat selalu, tetap jaga kesehatan, ya, kemudian jaga nutrisinya, cukupkan istirahat, cukupkan mengkonsumsi air putih.
kalau bisa air hangat-hangat kuku ya untuk mengurangi perkembangan virus di badan. Dan yang tak kalah penting senantiasa berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus patuh dan taat kepada orang tuamu, mudah-mudahan barokah hidupmu. Terima kasih, kepada Allah kita layak berserah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.